lah lagi cinta. Di kapan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dwi Bangun Yulianto SE, Bapak Agung Riyadi SE dari Kementerian Desa, Pak Kades, Pak TA, serta teman-teman dari unsur desa di dalam Wetan. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur alhamdulillah bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberi karunia kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Ini adalah kunjungan dari Kementerian Desa terkait monitoring dan evaluasi bidang fasilitasi pendampingan desa dan perdesaan Direktorat Advokasi Kerjasama Desa dan Perdesaan tahun 2021. Jadi beliau di sini akan memotret kegiatan yang ada di Widara Payung Wetan. Tadi kami habis dari Jetis, kemudian masih ada satu desa lagi karena targetnya dalam sehari ini adalah 2 lokasi desa wisata. Oke, ini ada juga dari unsur Ketua UPK Kecamatan Binangun, ada Mas Fandi yang ikut hadir juga pada kegiatan siang hari ini. Jadi kalau saya informasikan kepada Kementerian Desa, ini tadi kalau kita jalan dari Jetis Pak sampai menuju ke sini itu masih satu lokasi kawasan pedesaan. Jadi dari Binangun dan Nusa Wungu kawasan pedesaannya tadi namanya Bangun Nusa Wijisari. Jadi lumayan panjang karena 9 desa. Di Binangun, Kecamatan Binangun ini 5 desa, tadi di Kecamatan Nusa Wungu ada 4 desa. Kalau berbicara kawasan, ini di Kecamatan Binangun ada 3 kawasan pedesaan Pak.
Jadi yang pertama tadi Bangku Sawijisari, di jalannya lagi ada kawasan Wirahayu. Jadi jalan kawasan ada kawasan. Ini saya juga masih magang gimana ya? Jadi di dalam sebuah negara ada negara lagi. Ini dalam sebuah kawasan ada kawasan lagi. Jadi di tahun 2016 dari Kementerian Desa itu memberikan bantuan pasar kawasan. Nanti kita tengok bareng-bareng. Mungkin sekitar 200 meter atau Pak Kades? Sekitar 200 meter dekat dari sini ada pasar kawasan. Karena yang memberikan bantuan adalah dari Kementerian Desa Dirjen PKP. Pada saat itu kan dari Kementerian Desa memberikan stimulan untuk lokasi kawasan pedesaan dan yang bukan kawasan pedesaan. Namun yang bukan kawasan pedesaan yang sudah mendapat bantuan waktu itu dari Kemendes mengamanatkan untuk bisa ditetapkan menjadi lokasi kawasan pedesaan. Nah, untuk Wirahayu ini sudah ditetapkan dengan peraturan Bupati nomor 160 tahun 2020 karena kita baru tahu setelah provinsi mengasih tahu, Bu, kalau yang lokasi dapat bantuan dari Dirjen PKP wajib ditetapkan sebagai lokasi kawasan pedesaan. Jadi kami baru tahu sehingga pergubnya turun di tahun 2020. Jadi ini Bangku Sawijisari juga sama di tahun 2020. Kemudian di Kecamatan Binangun lagi masih ada namanya kawasan Payung Bajar Berdikari. Ini rintisan dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu Desa Berdikari. Ini ada di Widara Payung Kulon, kemudian Bangkal dan Jepara Wetan. Ini karena lokasinya berdekatan, kalau kabupaten lain itu bisa satu berdikari, penyangganya banyak, tapi kebetulan ini berdekatan. Jadi kita gabungan sekalian menjadi kawasan Payung Bajar Berdikari. Jadi di Kabupaten Cilacap, desa berdikarinya ada 5 sebetulnya. Di Binangun ada 3, kemudian di Wanareja ada Cilongkrang, dan di Kecamatan Cipari ada Desa Cisuru. Nah, kalau yang di Cilongkrang ini nanti membentuk kawasan, tapi lokasinya masih di desa yang berdekatan, jadi masih dalam satu kecamatan. Kemudian nanti membentuk lagi kawasan yang di Cipari. Ex desa berdikarinya adalah Desa Cisuru, kemudian penyangganya juga ada 3 desa yang akan bergabung menjadi kawasan pedesaan. Kalau yang Cipari sudah ditetapkan juga dalam peraturan Bupati, namanya kawasan pedesaan Pumaksa Mulia. Namun kalau Cilongkrang baru akan ditetapkan di tahun 2021. Ini untuk Cilongkrang rencananya namanya kawasan pedesaan Balontapa. Jadi kalau yang Payung Bajar Berdikari ini adalah rintisan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sudah mendapat bantuan untuk penyertaan modal BUMDes. Masing-masing desa 50 juta. Kemudian kegiatannya adalah untuk kemarin pembelanjaan molen yang sudah disewakan, kemudian ada juga untuk penggemukan sapi. Ini kemarin sudah dijual, sudah dibelanjakan lagi untuk pembelian sapi tersebut. Itu untuk informasi terkait dengan kegiatan yang ada di Kecamatan Binangun, khususnya di Desa Widara Payung Wetan. Mungkin untuk penjelasan lebih panjang, lebih detailnya nanti dari Pak Kepala Desa apa yang sudah ada dilaksanakan di kegiatan Widara Payung Wetan. Mungkin begitu Pak Yuli. Sebelumnya kami mohon dilanjut dengan Pak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Sekti, mewakili dari Dinas PN
dan teman-teman dari TK dan bapak-bapak dan ibu dari desa dengan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kebetulan kita bisa bertemu atau bertatap muka dalam acara. Kebetulan saya kenalkan teman-teman dulu supaya tadi ibu sudah memperkenalkan nama saya Budi Yulianto. Saya dari advokasi desa dan kerjasama hubungan wilayah ketiga dan dari teman kami Mas Agung. Maksud ataupun tujuan datang kami di sini adalah kegiatan ataupun identifikasi dan monitoring lokasi. Ada beberapa kabupaten yang sudah kami laksanakan dari minggu pertama itu ada di Jawa Tengah meliputi Kabupaten Kudus Barat ya, sama Kabupaten Kendal dan yang satunya adalah Kabupaten Pekalongan. Dan maksud tujuan kami ke Kecamatan Pinangun ini ataupun di desa Widara Payung Wetan adalah maksud untuk kegiatan identifikasi lokasi ataupun tujuan kegiatan monitor kerjasama desa yang sudah dilaksanakan pengembangan meliputi di faktor ekonomi, sosial ataupun di budaya. Sesuai dengan konsep dari Bapak Menteri kita yang berbasis SDGs, seberapa jauh kolaborasi kerjasama desa dengan pihak ketiga yang secara spesifik mungkin yang akan kita gali di sini. Memang dari sudut kami ada kerjasama desa dengan desa lain antar kecamatan yang ada, tapi yang di dalam kegiatan monitoring dan identifikasi kali ini secara spesifik yang akan kami gali adalah kerjasama kami kita dari desa dengan kemitraan. Ataupun mohon kiranya nanti dari rekan-rekan ataupun dari teman-teman saya bisa kami meminta atau menggali potensi yang ada kerjasama dengan pihak ketiga dari desa desa Widara Payung ataupun dari Bapak Kepala Desa. Mohon kiranya kami bisa diberikan pengalaman dari kerjasama tersebut dari pihak ketiga dengan kita ataupun supaya kita bisa menggali untuk kedepannya kita bisa membuat suatu rancangan program atau suatu kegiatan lagi yang nantinya apabila di kemudian hari kami bisa melaksanakan kegiatan dengan pihak-pihak LOS atau dengan pihak lainnya bisa kami untuk kedepannya lokus kegiatan bisa kami tempatkan istilahnya yang tepat yang pernah kami laksanakan di kabupaten ataupun desa yang pernah kami laksanakan kegiatan identifikasi ataupun monitoring. Satu hal memang keduanya adalah kita bisa memberikan semacam penukaran pengalaman kerjasama di desa dengan teman-teman kami ataupun nanti secara langsung bisa kami membentuk suatu bahan yang nantinya akan menjadikan peraturan menteri ataupun buku saku yang bisa kami bawa di dalam nanti melaksanakan kegiatan yang tentunya di dalam monitoring ataupun di dalam identifikasi secara langsung Bapak atau Ibu bisa bertukar pengalaman ataupun hal-hal lainnya yang bisa menjadi keacuan ataupun jadi referensi untuk kemudian hari. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan Bapak ataupun Ibu. Lokus untuk kegiatan yang sudah kami laksanakan untuk di tempat kita, kiranya kita bisa menggali potensi desa ataupun program yang sudah dirasakan di desa. Kedua adalah BUMDes, itu yang bisa bekerjasama dengan mana saja dan ataupun pengelolaan kerjasama yang sudah terjalin dengan pengembangan usaha berbentuk apa dan sistem pembagian hasil seperti apa dan beberapa kapasitas produksi pengembangan laba yang sudah berjalan seperti apa. Dan yang terakhir mungkin itu untuk tambahan dari kita untuk mengenai desa inklusi atau kesetaraan gender ramah anak yang selama ini apakah pernah dilaksanakan untuk di desa ini. Mungkin itu saja dari Pak. Mau menambahkan? Tidak, cukup.
Mungkin saja bisa kami sampaikan dari Bapak Beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, waktu dan tujuan sudah disampaikan oleh Kementerian Desa. Jadi kita bersyukur ya karena tidak semua kabupaten dikunjungi oleh Kemendes. Jadi kita bersyukur karena kita bisa bertatap muka. Mungkin pada sesi kali ini bisa disampaikan apa permasalahan yang ada di Desa Bidara Kayu Wetan, kemudian apa keinginan dan harapan Desa Bidara Kayu Wetan dengan kedatangan Kementerian Desa ini. Nanti kita bisa langsung diskusi. Jadi sebelum diskusi mungkin dari Pak Kepala Desa bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan di Desa Bidara Kayu Wetan sehingga bisa melakukan kerjasama antar desa. Sebelumnya kami sampaikan juga ini karena ada UPK terkait dengan PP 11 tahun 2021 tentang BUMDes ya. Jadi di pasal 73 di sana disebutkan UPK nantinya wajib bertransportasi menjadi BUMDesmas. Dan ini Kabupaten Cilacap pada prinsipnya siap untuk menjadi BUMDesmas, namun kita masih menunggu Permendesnya itu yang masih menunggu Permendesnya aturannya bagaimana, karena BUMDes bersama yang sekarang ini kan beda dengan UPK, karena kalau BUMDes bersama otomatis ada penyertaan modal dari pemerintah desa, namun kalau UPK menjadi bertransportasi menjadi BUMDesmas ada aturan tersendiri, kita masih nunggu Permendesnya. Tapi di Kabupaten Cilacap ini sejak berakhirnya kegiatan program PSPM di tahun 2014 kita sudah ada payung hukumnya karena juknisnya sudah tidak dipakai lagi. Kita pakai payung hukum Peraturan Bupati Cilacap nomor 154 tahun 2018 tentang pelestarian PNPN di Kabupaten Cilacap. Jadi kegiatannya kami selalu ada rapor UPK Pak setiap bulan. Jadi mereka dari semua UPK di Kabupaten Cilacap ada 21 UPK setiap bulan laporan ke Dispermades pada saat mengikuti rapor UPK. Kemudian dari dinas juga mengadakan pembinaan dan pengawasan ke UPK bersama-sama dengan teman TA. Kita masuk ke semua UPK. Kita menengok bagaimana laporan dalam bergulir maupun permasalahan-permasalahan yang ada di UPK. Di samping itu kita juga selalu mengadakan kegiatan pelatihan. Kayak kemarin di akhir tahun 2020, karena selama ini UPK laporannya sering berbeda-beda sehingga kita mengadakan penyelenggaraan laporan sehingga di tahun 2021 ini laporannya sudah seragam semua. Dari modal awal yang dikucurkan dari pemerintah dulu tahun berapa ya Mas Adi? Saya belum lahir di Dispermades. Itu total modal awal 47,8 miliar sampai dengan tahun ini posisi bulan April sudah 150 miliar. Dari 47 menjadi 159 miliar. Ini untuk kegiatan UPK yang kemarin Pak Agung menyampaikan akan memonitoring UPK. Monggo silakan nanti kami sudah menghadirkan Ketua UPK Kecamatan Binangun itu Mas Andi. Baik, sebelum kita ke sesi tanya jawab, mungkin dari Pak Kades untuk menyampaikan bagaimana sih perkembangan kerjasama desa yang ada di Desa Bidara Kayu Wetan. Monggo Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.